Kalau Tuhan boleh bawa saya jadi Manokwari lagi, setelah ini hari yang kedua. Baik, ayo kita belajar. Siap semuanya? Siap. Oke. Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Apa yang muncul di hidup kita setelah saudara beli sesuatu barang, apa saja? Dari yang paling murah sampai yang paling mahal, pokoknya barang ya. Terus timbul penyesalan yang besar sekali, bahkan kekecewaan yang besar sekali, mungkin juga sempat marah. Itu kalau barang itu bagaimana setelah saudara miliki? Rusak satu, sebelum rusak dong, kejauhan rusak dulu baru beli kok. Oke, rusak gak apa-apa. Apa yang lain? Apa satu-satu dong, saya nggak dengar. Gimana? Apa? KW2. Ya berarti salah milih dong. Kenapa beli KW2? Bukan itu. Dicuri. Ya berarti kurang hati-hati. Bukan itu. Wah, pokoknya marah, menyesal, kecewa. Bukan rusak, bukan KW2, bukan dicuri. Kalau barang itu gimana cepat? Palsu, sudah dari KW2, bukan. Kalau sampai palsu berarti salah pilih gitu aja. Bukan, ini benda ini gak apa-apa. Saya nggak benda ini baik, ya sangat sempurna. Wah, saudara beli merek yang mahal sekali. Tapi saudara kecewa, saudara menyesal, hilang. Bukan, tadi hilang sudah, dicuri itu. Salah sendiri kalau hilang. Oke. Ayo kalian cepat jawab. Bukan saya. Tidak berguna. Enggak kepake, bukan enggak berguna itu yang saya. Bisa tidak barang yang semahal apapun yang manusia beli itu bisa enggak berguna buat pembelinya. Nah, belum dipakai sudah rusak. Walaupun ada apa itu garansinya, tapi tetap membuat kecewa. Jadi satu hal saja yang membuat hidup kita kecewa, membuat hidup kita marah, membuat hidup kita jengkel dengan barang yang kita beli, kalau barang itu tidak berguna untuk kita. Renungkan. Kira-kira saudara pernah mikir hal yang sama enggak dengan Tuhan? Kita ini miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Dia sudah membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Bayangkan kalau sampai kita tidak berguna. Bisa nggak Tuhan kecewa, Tuhan menyesal sebagai istilah manusia? Nah, ini yang Tuhan mau kita sadari dalam hidup ini untuk tahun yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Kita nggak usah bilang tahun yang kita sudah lewati, dari tahun berapa yang lalu sampai tahun yang terakhir yang kita tinggalkan seminggu yang lalu, dan kita sudah di tahun yang baru ini. Seandainya ada yang sadar di antara kita, iya ya, selama aku hidup ini aku belum berguna. Dalam hal apa saudara berguna? Temukan panggilan atau talenta atau karunia atau anugerah atau berkat yang Tuhan beri buat kita. Pikirkan itu. Berguna tidak? Berguna. Ngerti maksudnya? Oke. Secara jujur. Ada nggak orang hidup merasa tidak berguna? Ayo, ada tidak? Salah. Loh, kok salah kenapa? Justru banyak orang yang hidupnya tidak berguna, tapi dia nggak merasa kalau dia nggak berguna. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya kenapa tertawa? Saudara cuma bisa jawab, tapi saudara nggak pernah lihat fakta. Saya temukan dalam hidup ini ada banyak orang yang dia tahu dia tidak berguna, tapi dia nggak sadar. Alasannya, ya pokoknya aku bisa makan enak, bisa tidur enak, bisa semuanya. Ada nggak orang seperti itu? Nah, maka itu sambil kita menantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita semua,
Coba jujur. Tahun lalu aja, nggak usah bilang 2 tahun yang lalu. Mungkin sudah lupa atau pura-pura lupa terjadi apa. Tahun lalu saja, yang baru kita tinggalkan 7 hari. 12 bulan yang Tuhan berikan buat kita. Apakah tiap bulan dari 12 bulan yang kita lewati merasa nggak, tahu tidak, sadar tidak bahwa hidup ini berguna? Ya, jangan jawab dalam hati saja. Kalau yang tahu, aku sudah berguna, puji Tuhan. Untuk tahun ini teruskan lagi. Itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi seandainya ada yang menemukan diri sendiri, kenapa aku begini? Nah, biar hari ini, sebelum ada 51 minggu lagi yang tersedia buat kita ke depan, betul nggak? Setahun 52 minggu ini baru 1 minggu kita lewat. Maka sadari betul-betul bahwa aku harus berguna. Temukan ini dulu, melangkah ke ini. Saya minta semuanya berpikir baik-baik. Maafkan saya untuk semua rekan-rekan hamba Tuhan. Pokoknya tiap kali kita mengajar, tiap kali kita diminta untuk berbagi firman atau sharing, selalu mikirkan begini. Kira-kira mendengar aku nanti pulang itu dapat apa? Kira-kira mendengar aku ngajar nanti waktu pulang hidupnya bagaimana? Selalu mikir. Maaf saudara, saya berkata, tidak sedikit berarti banyak. Khotbah-khotbah yang disampaikan dalam semua bentuk ibadah, baik minggu, baik ibadah rumah, ibadah apa saja, termasuk ibadah pernikahan, ibadah di kuburan. Nggak pernah nyampe dengan betul. Karena apa? Kita tidak pernah memikirkan bagaimana hanya Roh Kudus yang tahu keperluan setiap orang yang datang di ibadah ini. Bukan kami yang bantuan, kami nggak pernah tahu, hanya Roh Kudus yang tahu. Selalu memiliki perasaan. Kita ya, kami para pengajar ini harus punya perasaan. Sayang waktu yang mereka buang jauh-jauh dari rumah untuk datang ke ibadah, tapi pulang gak dapat apa-apa. Selalu mikir itu yang saya pikirkan dalam hidup saya tiap kali saya mau ngajar. Dapat apa nanti yang mendengar? Dapat apa? Nah, untuk bisa menjawab dapat apa bagi yang mendengar, dengarkan konsep ini. Kami para hamba Tuhan harus sadar sudah punya apa-apa enggak? Ngerti maksud ini? Sudah punya apa-apa enggak? Yaitu apa-apa yang kita mau bagi. Kalau kita sadar sebagai hamba Tuhan tidak punya apa-apa, jangan berbagi. Hampa yang mendengar pasti capek. Ngerti maksudnya? Nah, ini kata berguna. Saya percaya semua kita sangat setuju dan sangat sadar hidupnya harus berguna. Tadi saudara sudah jawab. Tapi melangkah lagi. Maaf, sering atau tidak kita merasa berguna karena kita sudah berbagi sesuatu untuk orang lain. Tapi maaf, sebagian besar manusia kalau ingin berbagi, ini wajar, tapi harus berubah. Maaf, jujur aja ya, jangan ada yang tersinggung. Biasanya kalau kita manusia normal ini, tapi nggak normal di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin berbagi, normalnya ya, buat kita normal, buat Tuhan tidak. Apa yang kita bagikan biasanya? Pasti ada 3 kriteria. 1, yang kita nggak suka, yang pura-pura amin kan cepat. Loh kok saya nggak suruh tertawa? Ini manusia normal, tapi nggak normal di depan Tuhan.
Lu betul tidak jawab. Kenapa? Jangan lihat kan kiri kanan. Lu ya atau tidak aja jawab cepat. Lu saya tanya, wah pura-pura ya atau tidak. Nah, itu. Nomor 2, yang sudah dekat kadaluarsa. Halo, ada orang nggak di sini? Halo Tuhan. Lu ya atau tidak, coba jawab. Ya. Yang ketiga, sesuatu yang sudah lama kita lupa. Kok masih ada barang ini? Kasih orang. Ya atau tidak? Coba jawab, saya tanya kok. Nah, kalau itu motivasi kita berguna, ternyata berguna tidak? Tidak. Itu artinya kita sedang cari tempat sampah. Loh, kok tertawa? Loh, betul tidak? Artinya kita sedang cari tempat sampah yang bagus, tempat sampahnya. Lalu kok diam saja? Iya atau tidak? Oke, kita lihat dulu ayat ini. Maka itu berguna itu harus diteliti lagi, bergunanya bagaimana. Yesaya 58 ayat 10. Saya suka sekali lihat ayatnya. Terus Rian ikut gak? Kok gak ada Rian di sini? Rian? Ada Rian gak di sini? Saya gak lihat. Coba tanya dia terus tadi, Bapak minta dia itu pun datang enggak? Di situ sama saja. Hah? Ada Rian enggak? Saya enggak lihat. Enggak ada, berarti terus coba SMS dia. Udah, Yesaya bisa kebaca enggak? Ayo baca sama-sama. Ada satu motivasi penting dalam kita berguna. Ya, lihat. 1, 2, 3. Apabila, jangan engkau dong. Kalau saya minta baca sama-sama, baca aku. Oke, 1, 2, 3. Apabila aku menyerahkan pada orang lapar apa yang kuinginkan sendiri. Stop. Siapa yang selama jadi murid Yesus baru tahu ada firman seperti ini. Hari ini kita perlu. Banyak orang yang kelihatan murah hati karena suka berbagi. Tapi kalau mereka berbagi karena kelebihannya, maka belum memenuhi persyaratan surga. Jadi kalau kita ingin berguna harus apa? Ini kriteria yang luar biasa. Yaitu apa? Ayo baca lu Musa. Bagaimana kriterianya? Bagaimana motivasinya? Yaitu apa yang aku inginkan. Berarti 3 kriteria yang tadi kita pelajari termasuk enggak di ayat ini? Tidak. Karena kita mau cari tempat sampah. Tidak pernah, walaupun saya belum baca semua buku di dunia, pasti nggak sanggup. Tapi saya percaya tidak ada seorang pun yang pernah menulis kecuali Bapa kita di surga. Amin kan? Ini motivasi berguna. Maaf, di Manokwari masih ada cakar bongkar nggak? Masih. Oke, maaf, jangan tertawa dulu, diam dulu ya. Ini kenapa pada tertawa? Saya bilang cakar bongkar. Maaf. Ada apa itu kok tertawa tuh? Kenapa? Oke. Hampir semua kota ada Pak cakar bongkar, misalnya tempat jual baju, celana, apa saja lah yang bekas. Biasanya itu dari luar negeri. Sekalipun kita beli untuk diri kita sendiri, selalu kita akan cari sesuai aku inginkan. Betul? Walaupun itu barang bekas atau cakar bongkar, selalu. Nah itu.
Maka itu kalau saudara ingin berguna buat yang lain, walaupun sedang kecakar bokar, pilihkan yang terbaik untuk orang itu seperti yang saudara inginkan sendiri. Amin. Jangan beli setumpuk, sampai berapa puluh lembar. Ya so bolong-bolong, ya sudah begini, sudah begitu. Ini cuma kasih orang saja kok, awas mikir. Terus belum selesai. Seulangi, apabila aku 1, 2, 3, apabila aku menyerahkan kepada orang lapar apa yang aku inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangku ini akan terbit dalam gelap dan kegelapanku akan seperti rembang tengah, cahaya tengah. Saudara, ayat ini yang saya pakai ketika banyak bertemu dengan orang-orang kaya tapi merasa hidupnya itu gelap. Pernah ketemu gak ada orang kaya tapi merasa hidupnya gelap? Pernah tidak? Nah, lihat itu. Dan ini penyebabnya. Kenapa ada orang di mata umum dia sukses, tapi kalau kita lihat dari wajahnya enggak cerah sekali, suram betul. Pernah nggak lihat orang kaya seperti itu? Belum pernah tidak? Saya tanya kok. Ya. Berarti ini jawaban. Terang Tuhan akan terbit kalau saudara dan saya bisa berguna. Berguna buat Tuhan ini dahsyat sekali. Ternyata tidak langsung untuk Tuhan. Enggak. Berguna buat Tuhan selalu berurusan. Berguna buat orang-orang yang Tuhan kasih. Selalu begitu. Karena apa? Karena Tuhan gak butuh apa-apa kok dari kita. Betul? Maka itu maaf, hamba-hamba Tuhan saya ingin sampaikan, jangan pernah menantang jemaat dan berkata, mari saudara kita memberi untuk Tuhan. Ngawur. Tuhan mau kita beri apa? Lu betul tidak? Apa yang dia butuhkan dari kita? Sombong betul. Berarti kalau kita mau berguna untuk Tuhan, bergunalah buat orang-orang yang Dia kasih. Siapa orang-orang Dia kasih? Bukan kita lagi. Jangan. Kita sudah cukup dapat kasih. Ayo kita buka Matius 25 ayat 40. Ketika penghakiman terakhir, maka para kambing dan para domba protes. Kapan kami melihat Tuhan kelaparan, telanjang, sakit, dalam penjara, kausan, dan jadi orang asing? Kapan? Bila mana kami melihat itu? Masih ingat? Maka ini jawaban raja itu. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Lihat. Ini dahsyat sekali. Jadi kemana kok hilang? Boleh minum? Ambil minum ada di sini. Ini ambil ini aja. Ngapain suruh jauh-jauh? Makasih sekali. Kalian ambilin gak? Itu kasih emtos. Panggil dia, ngapain jauh-jauh beli minum? Cepat panggil. Enggak dengar firman ini sudah. Ayo. Hajar cepat. Jangan terputus dengar firman Tuhan. Saya paling gak suka dengar firman Tuhan terputus. Matius 25 ayat yang ke-40. Kita lihat. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab. Katanya terus. Ayo, ini penting. Siapa aku di sini? Ya, aku berkata kepadamu terus. Stop. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk siapa? Salah seorang saudaraku yang paling hina. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Nah, ayo jawab. Tinggal baca saja kok. Itu yang kita lakukan. Nah, jadi berguna untuk Tuhan itu bukan untuk dia. Dia gak butuh apa-apa dari kita. Tapi dia mau kita berguna untuk saudara-saudara Yesus yang paling hina. Pertanyaannya,
Di manakah adanya saudara-saudara Yesus yang paling hina itu? Di dalam gereja atau di luar gereja? Nah, maka itu hidup ini jangan terlalu sibuk di dalam gereja. Awas kamu. Amin. Cukup maksimal 2 kali dalam seminggu kita sibuk dalam gereja, supaya 5 hari lebih dikit yang lain kita bisa gunakan untuk mencari saudara Yesus yang paling hina. Ingat, kalau kita punya sesuatu dan tidak bisa kita gunakan, kita kecewa, kita marah, kita nyesel. Kenapa aku beli barang ini? Kenapa? Jelas ya? Maka itu sudah lewat 6 hari lebih tahun ini. Dalam 6 hari lebih ini, sudahkah hidup saudara digunakan oleh orang lain untuk jadi berkat? Karena itu kerinduan Tuhan atas hidup. Milikilah rasa bosan. Kalau Tuhan untuk aku dan aku untuk Tuhan, itu sama. Harusnya Tuhan untuk aku dan Tuhan yang di dalam aku itu untuk orang lain. Oh, amin lah. Harus selalu begitu dalam hidup. Maka itu selalu bertanya, kapan terakhir kali hidup ini berguna? Kapan? Ini penting sekali. Jelas? Oke, kita akan lanjutkan supaya apa yang Tuhan rindukan atas kita itu terjadi dengan baik. Oke ya? Kita buka Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Sebentar. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke 25. Ini bicara soal orang yang sangat beragama dalam hidup. Nah, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Nah, inilah hobi mereka ahli Taurat ini. Atau tidak? Selalu cari salahnya Tuhan Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kok kita melihat sepintas pertanyaan ahli Taurat ini, keren nggak? Kurang sekali. Rohani sekali dia tanya seperti itu. Padahal motivasinya menjatuhkan Yesus, ingin mencobai dia. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ingat, yang jawab ini bukan Tuhan Yesus. Tokoh agama itu yang jawab. Lagi sekali, keren gak mendengar jawaban ini? Orang semua, wah tertulis ya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti orang ini nggak sekedar tahu tapi sudah melakukan. Karena dia bisa jawab. Iya atau tidak? Dia bisa jawab. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Ternyata dia nggak buat. Dia cuma tahu. Maka itu ini perintah. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi dasar orang sombong masih ngotot lagi.
Tetapi untuk apa? Nah, ini hati-hati dengan hidup kita. Tetapi untuk apa? Membenarkan dirinya orang itu. Nah, kalau saya tambahkan pura-pura berkata. Betul nggak? Kenapa saya berkata pura-pura? Udah sudah tahu. Ini pura-puranya. Dan berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Maaf ya, saya ini kalau ngomong kasar apa adanya, saya nggak mau pakai kalimat yang basa-basi. Dengar, kalau saya ketemu orang kayak begini, kamu buta, masa kamu nggak pernah lihat sesamamu manusia selama hidup? Loh, betul tidak? Ini kan kurang ajar, betul. Dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Berarti selama ini kamu lihat kucing, lihat anjing, itu orang-orang. Maaf, loh, betul tidak, kan kurang ajar sekali. Tapi untung tulis nggak kayak saya. Saya nggak sabar betul lihat orang itu. Kok pakai tanya siapakah sesamaku manusia ini? Maka itu ketika saya ketemu orang-orang pelit, waktu saya cerita begitu banyak orang yang memerlukan Tuhan, ada yang jawab, kok saya selama hidup itu nggak pernah ketemu orang susah. Saya bilang, kamu buta gitu aja. Sombong sekali kamu, selama hidup nggak pernah ketemu orang susah. Betul tidak? Tapi jawaban Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saya nggak bacakan ini karena kita sudah tahu kisahnya. Apa perumpamaan ini? Orang Samaria yang baik hati. Nah, kita nggak usah bahas karena kita sudah tahu. Yang paling menyakitkan dari perumpamaan tentang orang kedua yang lewat. Bayangkan, Tuhan Yesus memberi gambaran siapa orang kedua itu. Ahli Taurat, imam-imam orang Lewi. Itu skakmat betul itu. Itu tonjokan yang wah sudah telak. Dan memang begitu orang-orang beragama itu. Nah, inilah model, inilah contoh. Orang yang ngerti firman, tahu hukum, tapi tidak pernah berguna buat orang yang lain. Nggak pernah berguna. Karena dia hanya berguna buat dirinya sendiri saja. Maka itu sambil mendengar ini, mari kita jujur. Masih ada 51 minggu lagi yang Tuhan sediakan buat kita. Pikirkan sesuatu. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan ingin menggunakan hidup kita untuk kemuliaan. Amin. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika firman ini sampai dalam hidup kita masing-masing. Oke. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kita belajar ternyata di dunia ini ada 4 karakter manusia secara umum. Nah, waktu saya sampaikan ini kepada saudara, jujur ya, jangan ngomong lewat mulut jawabnya, nanti ketahuan. Biar Tuhan yang menilai dalam hati jawabnya. Nah, kira-kira saudara dan saya masuk golongan yang nomor berapa dari 4 orang? Yang pertama adalah perampok itu. Istilahnya begini. Perampok itu istilahnya barangku, barangku, barangmu, barangku. Nah, betul tidak? Semua pencuri, semua perampok pasti begitu, bukan? Nggak peduli. Nah, yang kedua, imam-imam ahli Taurat atau orang Lewi. Barangku, barangku, barangmu, barangmu. Kita nggak ada urusan. Bagus nggak kira-kira melihat ini secara logikal ya? Bagus. Dan inilah manusia akhir zaman. Maaf, jangan diganggu. Urusanku sendiri.
Nah ini yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus gambarkan ini adalah untuk rohaniawan? Dan itu terjadi sekarang. Berapa banyak pendeta-pendeta kaya, persis seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kelompok ketiga yang punya losmen. Ada toh? Baik. Oke, pakai, baru aku pakai, tapi bayar. Maka itu orang Samaria ini ketika pamit ada kalimat ini, masih ingat? Tolong rawat dia sebaik-baiknya. Aku tinggalkan uang ini. Kalau kurang, masih ingat kata itu? Nah ini kalau orang ketiga, silakan, pakai saja pakai, tapi bayar. Nah, yang kelompok keempat orang Samaria, yang secara logika dia tidak perlu nolong orang Yahudi ini, karena itu musuhan. Barangku, barangmu. Tapi kalau kamu perlu milikku, pakai saja. Nah, awas. Setelah dengar 4 karakter manusia, saudara jujur, kira-kira saudara nomor berapa? Mudah-mudahan nggak ada yang nomor 1 di sini. Maaf saya ngomong, betul? Siapa nomor 1 tadi? Tidak, maaf. Atau awas, jangan tanya saya, Pak Daniel ada yang nomor 5 nggak? Saya tonjok kamu. Awas pakai tanya begitu lagi. Pokoknya pilih dari 4 kelompok karakter ini, kita yang mana? Jujur Mas kami. Jangan bilang, ya saya itu hampir. Yang hampir yang mana? Harus bilang begitu. Ya saya hampir mendekati nomor 3 dan nomor 4. Gak ada ini. Hampir lagi. Kira-kira ada nggak manusia seperti itu? Saya tanya, ada nggak manusia seperti itu? Saya tanya, ada tidak? Ada. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana hidup kita ini yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan ini sangat luar biasa. Masalahnya di sini, ini sumber masalahnya. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 3. Saya minta saudara baca judulnya. Nah ini mengerikan. Di dunia ini hanya Paulus. Saya ulangi, di dunia ini hanya Rasul Paulus yang pernah menulis dengan tegas dan jelas bagaimana kondisi manusia di akhir zaman. Apa judulnya di Alkitab saudara? Di layar nggak ada. Ayo baca judulnya. 2 Timotius 3 ayat 1. Nah, kapan akhir zaman itu? Sekarang. Maaf, dengan rendah hati, dengan jujur, ketika kita baca ini, mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di dalamnya. Enggak, amin. Mudah-mudahan. Dan itu terjadi. Lihat. Ketahuilah kapan? Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari-hari terakhir? Sekarang. Sukar untuk hidup. Dan itu fakta. Apalagi berapa hari ini, saya nggak tahu di Indonesia ini mau jadi bagaimana. Harga beras melambung tinggi lagi. Mahalnya luar biasa. Nah, inilah kejahatan para pedagang ini yang menaikkan harga seenak. Maka itu Tuhan Yesus marah pada orang-orang kaya. Bahkan dia berkata, tidak ada orang lain di dunia yang pernah berkata seperti Tuhan Yesus. Siapa yang susah masuk surga? Orang kaya. Maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga, tahu? Betul? Maka itu yang penting hidup itu bisa berguna buat orang lain. Ayat 2. Manusia akan apa? Ayo baca, manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Terus dan menjadi hamba uang. Terus membuang omong besar. Terus dan menyumbangkan diri. Apalagi
terus baca sampai selesai nanti di rumah. Dan terjadi bukan? Hanya Paulus satu-satunya pribadi yang pernah memberitahu kita apa kondisi manusia akhir zaman. Sejak pertengahan tahun yang lalu di Indonesia sudah mendidih untuk pilkada dan pemilu. Betul? Nah, semua kerusuhan itu karena apa? Karena ini manusia akhir zaman. Semua cinta diri sendiri. Semuanya pokoknya uang, apa-apa uang. Kalau saudara mendengar kata ISIS, kelompok Islam itu bukan agama. Itu karena uang. Mereka ingin menguasai ladang minyak. Lihat demonstrasi di Iran hari-hari ini. Karena apa? Ya karena uang juga. Jadi semua ujungnya pasti karena uang. Orang itu jadi jahat. Betul? Makanya itu ayo mulai hari ini kita menyadari. Jangan seorang pun ada di antara kita yang ada di dalam daftar 2 Timotius 3. Karena kalau ada di antara kita di daftar ini, pasti masuk neraka. Saya simpulkan 2 kalimat yang pertama di atas. Orang mulai mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. Maka muncullah kata, aku gak peduli. Betul tidak? I don't care, aku gak peduli. Nah, inilah model-model manusia yang dimiliki Tuhan, tapi gak pernah berguna. Ketika orang itu hanya hidup untuk diri sendiri. Hanya ada satu tanda, hanya ada satu ciri, maafkan saya jangan ada yang marah, untuk membuktikan saudara dan saya termasuk golongan manusia akhir zaman atau termasuk golongan orang yang berguna buat Tuhan yang memiliki kita. Satu tanda, catat ini baik-baik. Ada tidak orang punya banyak itu apa saja, uangnya banyak, kekayaannya banyak, tapi tetap merasa kurang dan takut kekurangan? Jawab, ada tidak? Ada. Nah, itu tandanya. Tanda satu yang paling menonjol, kalau ada di antara kita termasuk dalam daftar manusia akhir zaman, kita selalu takut kekurangan. Walaupun kita ini punya. Orang seperti ini, walaupun depositonya, walaupun saldonya di bank masih ada ratusan juta. Orang ciri manusia akhir zaman dengan selalu merasa kurang, takut. Dan iblis berhasil membodohi murid-murid Yesus dengan konsep ini. Maka itu dengan sendirinya, kalau orang itu punya banyak tapi selalu merasa kurang, dia bisa berbagi enggak? Nah, jadi enggak berguna itu. Saya berkali-kali sharing soal salah satu program RCTI berapa tahun yang lalu. Siapa masih ingat acaranya minta tolong? Ya bagus sekali. Itu tiap Rabu sore jam 4. Saya selalu menunggu acara itu. Nah, saya senang kalau melihat acara itu ditayangkan, saya telepon orang-orang kaya, kamu nonton. Kenapa? Lihat. Betul tidak? Ya, secara fakta, itu kan candid kamera, artinya bukan direkayasa. Betul, kisah nyata bukan? Nah, yang pernah nonton saya ingin tanya lagi. Fakta yang ada di program minta tolong, itu yang suka menolong orang kaya atau orang miskin? Nah, aneh bukan? Secara logika gak masuk akal. Sudah miskin kok mau nolong orang lain? Beberapa episode yang saya nonton saya pasti nangis. Karena itu gak dibuat, bukan film. Itu kisah nyata. Ada nggak bisa jawab? Kenapa? Yang miskin yang bisa nolong, bahkan yang suka nolong,
Karena mereka juga susah. Oke, yang kedua, siapa lagi? Kenapa? Harus kita temukan. Karena logikanya ya yang kaya dong harus dinolong karena punya lebih. Karena mereka merasakan. Betul. Nomor 3. Karena mereka miskin. Karena mereka merasakan. Betul. Yang ketiga, kurang tepat jawabannya. Nomor 3, cepat. Orang ketiga, ayo cepetan. Mengalami hal yang sama. Betul, tapi bukan itu. Belas kasihan. Oke, semuanya benar, tapi nggak tepat. Yang betul adalah orang miskin adalah orang yang sangat tahu apa arti rasa cukup. Ini penting loh. Justru orang kaya yang nggak pernah tahu arti kata cukup. Renungkan kalimat. Jadi orang miskin dalam program minta tolong itu suka berbagi karena mereka bisa berkata, buat aku cukup kok. Kalau aku punya lebih ada yang perlu, ya aku bagi. Masalah yang secara fakta, rata-rata orang miskin nggak punya ATM. Belum betul tidak? Jadi kalau punya, daripada nggak bisa disimpan hilang, ya kasih aja ada yang perlu. Justru punya ATM itu yang perlu. Kan ada tempat untuk nyimpan. Maka ini loh rahasianya. Jadi kenapa orang miskin suka berbagi? Karena tahu rasa cukup. Nah setelah berapa minggu, bulan kalau nggak salah, saya baru sadar, loh kok tidak ada lagi program itu. Saya telepon, karena pembuatnya itu 2 pendeta, saudara. Satu pendeta Gideon Tanbunaan dari Cimahi, bersama dengan pendeta Eko, menantunya dari Ungaran. Saya telepon, saya panggil dia Kogi, kok sudah nggak ada programnya? Ya sudah banyak yang tahu, jadi nggak lucu lagi. Aduh saya, tapi itu bagus tuannya. Yang saya ingat satu kali ada ibu-ibu jual daun pisang. Ya, saya pernah ngomong pada 2 pendeta ini, kenapa yang kalian jadikan contoh kok barang-barang, maksudnya gini, cobalah yang orang kaya itu butuh. Itu logika saya. Karena saya ingin tahu si kaya mau nolong atau tidak. Begini jawaban 2 pendeta. Justru orang kaya nggak akan mau beli dari orang-orang seperti itu. Mereka carinya ke supermarket. Ya betul juga ya. Iya toh, mana mau. Misalnya, aduh, mereka yang jadi contoh apa istilahnya, jadi apanya perannya itu jual baju yang mahal, tas yang mahal. Malah curiga orang kaya, kamu dapat dari mana? Jangan barang colongan. Jadi memang nggak bisa, harus contohnya seperti itu. Karena saya ingat ibu ini jual daun pisang, dan daun pisangnya pun sudah nggak bagus. Saya nonton itu. Nah logika saya, mana ada orang mau? Orang miskin pun nggak mau masak apa? Itu tanda tanya saya sebelum sampai akhir episode itu. Setelah orang ini nawarkan ke beberapa orang, yang terakhir dia ketemu ibu-ibu pemulung bawa becak, tapi dia nggak mengayuh, tapi didorong. Nah di becaknya itu tumpukan seng, rusak, kardus, aduh penuh sekali. Nah di situ saya mikir, terus orang kayak begini juga untuk apa daun pisang itu? Jadi saya nonton sambil tanya sendiri. Ayo kira-kira kalau saudara butuh nggak sih daun pisang? Enggak dong. Tapi yang buat saya nangis, dia beli daun pisang. Dan saya tahu dia nggak akan pakai. Terus dalam adegan itu dia nggak kasih uang, sebab dia tanya kepada orang ini, perlu apa untuk jual ini? Saya mau kirim makanan untuk anak saya di penjara. Langsung tanpa tanya basa-basi,
Diambil daun pisangnya, dia masuk ke pasar. Kebetulan dia lagi berhenti di depan sebuah pasar. Gak lama dia keluar bawa 2 kantong kresek. Satu isi beras, satu nggak tahu lauk apa. Tolong kasih. Kaget. Nah, adegannya berubah. Maka pembuat film datang toh, terus kasih uang. Nah, ini pertanyaan buat saya shock. Ibu kan pemulung juga. Ibu kan juga perlu beras dan semuanya. Betul. Tapi buat saya rasa iba. Waduh saudara, itu luar biasa. Karena anak saya juga sedang di penjara. Dan saya bisa merasakan hati ibu ini kalau nggak punya apa-apa. Artinya, maka itu jawabannya bukan karena merasakan beberapa, merasa cukup. Justru orang miskin yang lebih bisa berkata aku cukup. Justru orang kaya susah berkata cukup, sebab orang kaya selalu kurang. Lagi sekali, inilah salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Karena nggak pernah merasa cukup dalam hidup. Sekali lagi, masih ada 51 minggu di tahun. Bagaimana kita bisa berguna buat Tuhan? Karena Dia sudah memiliki kita dalam hidup. Jumat malam kami ada ibadah tahun baru dengan komunitas pesat yang di Nabire. Nah, pada 80% lebih tim pesat Nabire itu nggak ada di Nabire, lagi berlibur. Jadi tinggal sedikit. Tapi kaget, yang hadir malam itu hampir 200 orang. Ternyata berapa warga Nabire ikut ibadah. Nah, yang luar biasa, hadir ada tamu dari Jakarta. Dia lulus S1 sipil, teknik sipil dari Petra. Tapi nggak tahu bagaimana, setelah berapa tahun dia lulus teknik sipil, dia ingin jadi dokter. Akhirnya dia masuk Trisakti, kedokteran gigi. Nah, saya nggak kenal orang ini. Saya nggak tahu urusan apa di Nabire. Nah, dia dengar ada ibadah, maka dia datang. Nah, yang luar biasa, nggak tahu bagaimana juga ada 8 anak kami yang generasi kedua sampai generasi keempat itu pulang libur. Dan semuanya anak Papua. Itu mereka yang kami asuh dari taman kanak-kanak. Dan 8 sudah lulus semuanya. Bahkan dari 8 itu 6 orang sudah kerja di pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Mereka datang. Nah, akhirnya pemimpin pujian tahu, tolong beri kesaksian. Waduh, sudah terjadi adegan yang sangat mengharukan. Pemimpin pujiannya setelah mendengar anak-anak ini cerita, dan rata-rata ceritanya sama, intinya terima kasih kepada ibu bapak guru yang mendidik kami. Terima kasih kepada papa mama pengasuh asrama sehingga buat kami jadi seperti ini. Siapa nggak terharu? Nah, terus 2 orang dari mereka lihat ada mantan guru mereka di situ. Ada yang guru TK, ada yang guru SD, ada yang guru SMP, guru SMA. Diminta untuk maju. Itu di luar apa itu skenario acara ibadah. Nah, dari berapa guru ini ada 2 yang menangis. Aduh, kalau saya ingat kalian dulu masih kecil. Aduh. Ada satu yang nangis juga, langsung minta maaf, dia peluk gurunya. Nakalnya luar biasa. Sekarang kamu jadi sarjana seperti ini. Ya saya, nah itu luar biasa. Saudara, akhirnya selesai ibadah itu, orang ini yang S1-nya teknik sipil dan punya gelar dokter gigi itu menemui saya. Ternyata ini maksud Tuhan saya suruh ke Nabire. Padahal dia cuma lihat hiu paus. Ini pertanyaan saya selama saya hidup. Orang lu muji-muji saya, dia baru umur 28 tahun, belum menikah. Maka itu jenius sekali. Ini pencarian saya selama ini.
Orang memuji-muji saya hebat, tapi mereka nggak tahu bagaimana penderitaan saya untuk mencari arti hidup itu apa. Tapi hari ini saya bisa tahu, kalau saya bisa berguna buat orang lain. Terus dia datangi 8 anak. Maka yuk kita tanya. Tahun 79 kalau tidak salah, saya lupa. Saya dapat sebuah kalimat dari sebuah buku, dan itu yang merubah hidup saya, motivasi saya dalam panggilan. Pikirkan, kalau suatu hari nanti kamu meninggal, dalam buku itu ditulis, orang akan nulis apa di batu nisan. Wih, itu dalam sekali bukan? Ayo semuanya mikir. Kalau hari itu tiba buat kita, orang kan nulis apa? Saya percaya nggak ada yang bangga ditulis begini. Di sini dibaringkan maling terkenal itu. Maaf, ada nggak? Ayo, jangan sampai itu. Atau di sinilah dibaringkan penjual narkoba yang hebat. Apa kamu? Mari kita tanya pada diri kita, apa yang kan orang tulis di batu nisan kita satuan. Maka itu dari apa yang kita baca di Lukas 10 tadi. Menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, menjadi anak Bapa di surga, tidak boleh hanya berguna di dalam gereja saja. Oh, aku sibuk, gerejaku perlu ini, aku sibuk, maaf. Sehingga 7 hari seminggu pulang kantor ke gereja, terus itu tiap hari. Ngapain? Ayo kita berguna untuk sosok Yesus yang paling hina yang masih ada di luar kita. Amin. Ingat tuh Yesaya 58 selalu tadi. Kalau kita mau beri seperti yang kita inginkan sendiri, itu artinya luar. Jelas ya? Mau berubah mulai hari ini. Jadi selama kita hidup, ayo kita berguna. Percuma kalau kita nggak berguna. Satu ayat lagi. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Nah. SMA kami di Nabire adalah SMA pertama di Papua. Saudara, maaf saya lupa tahun berapa SMA itu mulai berdiri. Kepala sekolah SMA yang pertama yang bergelar master di Papua adalah SMA Pesat yang ada di Nabire. Master, lulusan Malaysia. Sekarang sudah banyak. Nah, SMA kami untuk tahun 2018 ini nanti lulusan yang ke-10. Jadi 10 angkatan. Nah, bayangkan berapa tahun yang lalu SMA ya. Jadi Jumat malam itu ibadah tahun baru yang luar biasa, tanpa diatur dalam skenario, karena tiba-tiba anak-anak itu datang. Artinya, begitu ayo dalam hidup ini. Oke, kita baca ayat ini. Karena kita ini bagaimana? Buatan Tuhan. Berarti kita ini made in surga atau made in bos? Jawab coba. Kita made in mana? Arfak? Awas banget. Kita made in surga karena buatan Tuhan. Cetakannya siapa? Ayo, cetakannya, moldingnya siapa? Kristus Yesus. Jadi kita harus seperti loh. Apa kebalikannya Kristus Yesus? Judas, itu aja. Loh ya tuh. Ayo kita jujur tanya. Ayo. Kita ini mirip Yesus atau mirip Judas? Ayo jujur. Berarti jawab masa pertanyaan ini. Ayo kita jujur. Kenapa hal ini? Karena cetakannya betul. Boleh made in Germany, boleh made in USA, made in Japan, boleh. Tapi lihat hasilnya, cetakannya ini model apa? Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi kalau kita ini buatan Tuhan, cetakannya siapa? Loh, baca susah bener. Siapa cetakannya? Diciptakan dalam
Kristus Yesus. Jadi seharusnya kita seperti, nah, jujur dalam hati. Nah, sekarang kayak siapa kita? Jujur, sekarang kita ini seperti siapa? Jawab dalam hati. Kalimat berikut. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk baca cepatlah, melakukan pekerjaan baik. Stop dulu. Nah, kata pekerjaan baik nggak sekedar baik. Banyak orang bisa berkata baik, banyak orang bisa berbagi. Tapi kalau berbagi dengan 3 kriteria tadi, jangan lupa satu apa? Sudah nggak kepakai. 2, mau ada luar sama. 3, lupa kalau punya barang itu sudah tersimpan di bawah mana enggak. Nah, banyak gak orang berbagi dengan motivasi 3 hal tadi? Banyak. Nah, bukan itu. Itu bukan perbuatan baik. Walaupun dia suka berbagi, tapi dengan tidak motivasi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Sejak kapan perbuatan baik yang kita harus lakukan itu? Sejak kapan? Baca. Yang dipersiapkan Tuhan sejak kapan? Sebelumnya. Kata sebelumnya ada 2 hal. 1, sebelum dunia dijadikan. 2, sebelum kita lahir. Berarti sebelum kita lahir, Papa di surga sudah punya tujuan akhir enggak untuk kita ini jadi apa? Sudah. Yaitu tadi, berguna. Tapi bukan untuk Tuhan bergunanya. Apa yang kita mau beri kepada Dia? Tapi berguna untuk sosok Yesus yang paling hina tadi, jangan lupa. Terus, ayo ini, ia mau. Stop dulu. Ia mau, ini kita beri tekanan khusus. Ia mau. Berarti bagaimana hati Papa di surga dengan kebenaran ini? Ia mau. Rindu, apalagi? Serius. Menginginkan. Bukan yang lain. Yang dia inginkan, yang dia mau, yang dia rindukan cuma ini. Yaitu, ayo dia mau apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Ayo di dalam apa? Iya, di dalam ketetapan yang sudah ditetapkan sebelum kita ada. Maka itu pertanyaannya, kalau tahun yang lalu kita tidak menghidupi firman ini, ayo tahun ini kita hidup. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam ketetapan yang sudah ditetapkan sejak kita belum lahir. Kalau kita melakukan ini, enggak lama dunia percaya Tuhan Yesus. Enggak lama. Inilah kerinduan Tuhan buat kita. Ayo mulai hari ini kita perlu. Tanggal 28 yang lalu saya terima tamu, 1 dari Amerika tapi orang Indonesia, 1 dari Bandung. Nah, karena sudah akhir tahun banyak rumah makan tutup. Nah, di Nabire ada warung bebek. Itu jadi terkenal di Nabire, enak sekali. Nah, saya ajak mereka makan ke situ. Saya sering makan di situ. Nah, saya suka memperhatikan karyawan. Pas saya masuk, kok ada karyawan baru? Roh Kudus langsung ngomong, dia orang Bugis, namanya Ikram. Saya tanya pada pemiliknya, oh ya dia baru 2 minggu. Oh pantas saya belum tahu. Apa yang Roh Kudus ngomong? Selamatkan orang ini, pulihkan hidup. Saya WA-nya nanti ada di alat rekam yang sedang dipakai untuk merekam. Nanti biar dibaca, enggak apa-apa, biarin lewat. Hari itu Tuhan jamah dia, saya minta izin kepada pemiliknya, boleh nggak ada ruangan kosong untuk saya doakan? Ada. Di belakang itu ada gudang beras dan gudang tempat taruh. Oke, masuk di situ. Saya sampaikan apa yang Roh Kudus katakan. Dia kaget. Kok bisa Bapak tahu? Padahal baru kenal. Tuhan jamah dia luar biasa. Saya nggak ingin mengubah agamanya, tetap. Tapi saya kenalkan,
siapa Isa itu, keselamatan itu. Jangan ngomong urusan agama orang lain apa. Ikram. Wah, Tuhan ubah hidupnya luar biasa. Oke. Nah, itulah hidup yang bisa berguna buat orang lain. Amin. Oke, bagian terakhir. Kita ini buatan Tuhan. Kata itu. Benda apapun yang dibuat oleh manusia, baik perusahaan rumah tangga sampai perusahaan terkenal, baik yang paling sederhana sampai yang paling wah. Ayo sebutkan pada saya dulu. Satu yang paling sederhana yang dibuat oleh manusia itu apa? Kok susah sih? Tusuk gigi susah benar. Ya betul enggak? Tusuk gigi itu murah atau tidak? Salah, nggak ada harganya kok murah. Nggak ada harganya tusuk gigi itu. Lo betul kan? Mau dikasih hadiah tusuk gigi? Pasti tersinggung. Kamu nganggur apa? Loh, tapi jujur, banyak orang perlu dia enggak? Jawab cepat. Banyak. Kalau nggak ada dia, jari masuk suatu ke mulut. Maaf. Betul. Nah, bayangkan yang paling sederhana. Ini loh yang saya mau tunjukkan kalimat ini. Kita ini buatan Tuhan. Ternyata betul. Tidak ada benda apapun yang pernah dibuat oleh manusia, dari yang paling sederhana sampai yang paling mahal, di mana benda itu bisa berguna untuk dia sendiri. Renungkan kalimatnya. Renung nggak itu? Ada nggak semua benda yang dibuat oleh manusia yang berguna untuk benda itu sendiri? Cepat. Apa jadinya kalau benda itu tidak mau berguna untuk yang lain, tapi tetap ngotot dia mau berguna untuk diri sendiri? Lalu orang buat kursi, siapa yang mau duduki kalau dia nggak mau diduduki? Lalu tusuk gigi, siapa yang mau? Dia mau jadi apa kalau dia menolak orang pakai dia untuk membersihkan giginya? Ngerti pertanyaannya? Oke, jadi apa benda itu? Ya bukan cuma nggak berguna, jadi rongsokan, tahu tidak? Jadi hancur. Ayo, siapa punya pengalaman? Saya punya pengalaman sekali aja, saya nggak mau lagi. Saya pernah dikasih orang sepatu mahal sekali. Pengen tahun 2004 itu sepatu harganya 4 juta. Aduh, semua pakai sayang. Akhirnya lupa. Setelah lupa, berapa tahun istri saya ingat, mana sepatu dikasih orang ya? Lepas ternyata jadi solnya. Pernah nggak sepatu kok nggak dipakai dia rusak? Aneh bukan dong? Solusinya nggak dipakai nggak rusak dong? Ternyata tidak. Ayo, pernah punya pengalaman itu? Saya pikir sayang 4 juta. Saya tuh mau nginjak, 4 juta. Sayang betul. Aduh, kena kotoran, 4 juta. Rusak malah. Ya saya terlambat. Mau dibawa ke tukang sepatu juga sudah lucu lagi. Dan ternyata seperti itu. Kalau hidup tidak berguna pasti rusak. Jadi lagi sekali orang egois pasti rusak. Sebab dia nggak pernah berguna untuknya. Mau bertobat mulai hari ini. Ingat, saudara dan saya buatan surga. Harus dipakai untuk yang lain. Enggak ambil lagi. Bukan untuk diri sendiri. Saya akan akhiri dengan konsep Paulus. Filipi 1 ayat 23. Ya, 23. Saya suka melihat firman ini jadi model hidup. Ya. Filipi 1 ayat 23. Betul. Ayat berapa tadi? Ya. Aku didesak dari dua pihak. Ya. Satu, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi kalau kita baca ayat ini, Paulus itu ingin hidup atau ingin mati? Ingin mati, karena dia tahu kalau mati kemana.
Tapi bukan dia karena patah hati terus bunuh diri, awas kalau begitu. Tidak. Ya, ayat 22 saya lompat. Didesak dari dua pihak. Ya. Kalimat pertama jelas Paulus ingin mati. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah itu jelas. Berarti dia seperti terpaksa nggak hidup di dunia ini. Lihat, berarti dia itu terpaksa nggak hidup di dunia ini. Terpaksa. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini luar biasa. Lalu apa pendapatnya? Ayo baca. Ayo belakang baca, diam saja. Ayo kong yang begini lepas tangan. Ayo baca juga. Tetapi apa? Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini luar biasa. Nah dari ayat ini saya dapat sebuah kebenaran yang luar biasa tentang pohon buah. Saya tidak tahu apa yang muncul di perasaan saudara dan bagaimana sikap saudara akan berubah sejak hari ini di tahun baru ini. Begini. Ternyata tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Pernah kepikir gak? Loh saya tanya, pernah kepikir? Ternyata tidak ada pohon yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Ketika pertama kali Roh Kudus mengajarkan saya konsep pohon buah itu, saya itu menangisnya heran. Kira-kira kalau pohon buah itu seperti manusia kita ini, kita kerja apa saja, ternyata hasil yang kita kerjakan tidak pernah kita bisa nikmati dan selalu orang lain nikmati. Ayo jujur, mau terus kerja atau tidak? Ayo jawab, mau terus kerja atau tidak? Ngapain? Itu namanya kerja bakti. Tapi ini masalahnya, ada nggak pohon buah kecewa? Karena aku nggak pernah tahu rasa buah, kok enak kamu makan terus, aku nggak mau berbuah. Begitu pohon buah? Tidak. Nah, inilah hidup yang benar. Jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Berbuahlah sebanyak-banyaknya dan jangan sibuk ingin tahu rasanya. Nah, nggak amin toh? Telat. Terus sekarang ngomong amin saja di sini. Maka itu lagi sekali orang pelit pasti masuk surga. Ya karena itu tadi. Berarti kalau pohon buah itu tidak pernah merasa buahnya sendiri, berarti pohon buah itu beri berapa banyak? Berapa persen? Ayo berapa persen? 100%. Diberikan semuanya. Luar biasa betul. Maka itu ayo mulai hari ini konsep ini kita pakai dalam hidup kita. Amin. Jadi pohon buah, kita berbuah berguna buat orang lain. Ada yang nyesal datang hari ini sih? Ada yang nyesal datang hari ini? Awas nih, yang nyesal itu orang pelit itu tadi. Amin. Kalau seperti ini yang kita lakukan, dunia pasti akan percaya sama Tuhan Yesus. Amin ya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru dan jadilah yang berguna buat orang lain. Puji